Soalnya kita alih Tuhan di bata amalan yang orang so di dalam hujan. Puji-pujian do disembah doa kami terus kami oleh kami disiarakan kami asih do tolong Tuhan Tuhan tetap kami lihat korban Tuhan kami bebas dari Tuhan. Sosoni tetap Tuhan dinarong aku sama tetap kami Tuhan. Iya Tuhan naik dan naik tetap pertanyaan Tuhan dengan singkat Tuhan. Alamin Tuhan buka malam kami dulu karena Tuhan. Dinarang kesehatan Tuhan naposom hatan nabadi Tuhan asan gitu Tuhan. Buat pengeron Tuhan dibebas las nirokat Tuhan. Narawa Tuhan. Gabi buhan di panggulan segala para Tuhan asa ketok kami di dalam kami. Saksoni ke Tuhan narong naposom mendapat kami Tuhan. Kau Tuhan nama badi nasida Tuhan. Lewat Tuhan. Perbina Tuhan untuk perbisuhan Tuhan. Asa buat Tuhan tohas kami nabadi. Saksoni ke Tuhan nam di dalam penasida sebagai nayo. Kau Tuhan napatar nasida sebagai Tuhan. Dak kurang merasa Tuhan mendapat terjual. Saksoni ke Tuhan kami jelas. Nama Tuhan, tok Tuhan, pasuk jalan ramut Tuhan. As tok kami Tuhan dibebasan hari pasuk. Puji pasal kami warna Tuhan masih hitik anak Yesus Kristus pemuluh kami. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan disapa melalui firman Tuhan yang meneguhkan kita pada saat ini. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang terutama dalam hidup orang Kristen. Kasih merupakan identitas dan suatu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan memang itulah ajaran agung dari Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini memberikan pengajaran tentang kasih kepada kita. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa segala apapun yang ada di dunia ini bisa lenyap, tidak akan abadi, tetapi yang bersifat kekal, yang harus ada dalam diri orang yang percaya adalah kasih. Saudara-saudara, bagaimana kadar kasih yang telah kita terapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Dan bagaimana kasih kita penerapannya dengan sesama kita manusia? Tentu ini akan terus menjadi dorongan dari firman Tuhan bahwa di dalam relasi apapun dalam kehidupan kita, satu-satunya fondasi yang meneguhkan kita, menjalin semuanya supaya harmonis, supaya baik adalah kasih. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk melihat bahwa dasar dari kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalaupun kita mampu mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, itu karena dorongan Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang tidak kita terima dari Tuhan? Semuanya diperlengkapi. Apa yang kurang dalam hidup kita? Dengan kemurahan Tuhan, Dia mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Ukuran dari pemberian Tuhan bukan materi, tetapi cinta kasih Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Itulah yang mendorong kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, selagi Tuhan
memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Mari, kasihilah sesamamu. Milikilah kasih yang dari Tuhan untuk ditaburkan dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, hendaknya kasih Tuhan selalu melekat pada diri kita. Karena Tuhan juga berkata, adalah suatu kebohongan kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama kita. Jadi semuanya harus bisa berjalan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Banyak hal-hal tentu yang membuat kita untuk tipis atau tidak dengan tulus hati mengasihi sesama kita. Ya mungkin karena pertimbangan-pertimbangan manusiawi lah yang kita pikirkan secara rasio. Tapi kalau motivasi kita berangkat dari, wah, Tuhan sudah luar biasa mengasihi saya, Tuhan sudah luar biasa mengasihi keluarga kami, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi sesama kita, berbuat baik kepada mereka, menolong mereka dengan sukacita dan ketulusan hati kita, melepaskan orang dengan segala beban-beban kehidupan mereka. Saudara-saudara, jalanilah hari ini sembari menaburkan kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, karena kami bersama dengan keluarga Mempanjaitan Inang Boru Purba di sini menyampaikan firman Tuhan, dan kami berdoa kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah-Mu bagi kami untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang begitu indah, memberikan motivasi bagi kami sepanjang hidup kami untuk terus hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kami manusia. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan suatu dorongan melihat betapa besarnya cinta kasih Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, sehingga itulah yang memampukan kami untuk bisa dengan tulus hati mengasihi sesama kami. Bapa di sorga, kami akan menjalani hari ini. Kami menyerahkan semua segala rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami agar mampu menjalani hari ini dengan baik, sembari kami menaburkan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat keluarga Mempanjaitan Inang Boru Purba di rumah ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka bersama dengan anak-anak yang Tuhan telah berikan. Tuhan mampukan mereka untuk menjalani berbagai pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan mujizat Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk ketiga anak di rumah ini. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, menjadikan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menerima kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.